Storyboard adalah rangkaian gambar yang disusun untuk mewujudkan naskah dalam bentuk skrip ke dalam naskah dalam bentuk gambar. Storyboard ini dirancang biasanya sebelum melakukan proses produksi untuk memperkirakan adegan-adegan atau visual apa yang akan terjadi di dalam kamera. Biasanya seorang sutradara atau perancang storyboard akan menentukan angle-angle atau sinematografi dari sebuah film atau sebuah produksi film animasi. Di sana adegan-adegan dirancang dan diberikan timing kapan dan berapa lama waktu dari karakter ini masuk dan kapan ia keluar dari kamera. Peranan dari storyboard ini sangat penting karena sebelumnya naskah disusun dalam bentuk skrip yang masih abstrak atau masih belum terlihat gambarnya. Lalu tugas dari seorang storyboard artist adalah memvisualkan skrip tadi ke dalam bentuk visual atau dalam bahasa gambar. Lalu kemudian disusun menjadi sebuah animatic. Animatic sendiri ini bedanya dengan storyboard adalah jika storyboard ini hanya gambar yang satuan, maka animatic ini sudah dirangkai dalam bentuk film jadi, tetapi masih gambar dan diberi sound serta timing. Bila perlu, animatic juga bisa dikombinasikan dengan suara atau sound effect, bahkan musik. Tujuan utama dari perancangan animatic storyboard ini selain menentukan timing, juga bisa untuk memprediksikan hasil akhir dari sebuah film atau sebuah animasi. Saya menyebutnya adalah bayi film atau film yang masih kasar tetapi sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi di dalam layar atau di depan kamera. Keuntungan dari pembuatan animatic storyboard ini adalah pertama, kita bisa menentukan adegan-adegan mana yang harus masuk di dalam kamera, mana yang tidak dibutuhkan. Lalu kita juga bisa memprediksikan angle-angle atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama proses produksi nanti. Di dalam animatic storyboard, kita bisa melihat berapa banyak adegan, berapa banyak karakter yang akan terlihat di dalam scene atau di depan kamera. Lalu kita bisa tentukan properti-properti apa yang kira-kira akan ada di dalam screen atau di dalam tampilan akhirnya nanti. Dengan begitu, tim praproduksi bisa menyusun anggaran atau menentukan anggaran berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk bisa mewujudkan gambar atau adegan tadi. Lalu di sini juga bisa ditentukan jadwal atau schedule dari proses pembuatan atau proses produksi dalam film animasi atau film live shoot. Di dalam animatic Roda Pantura, saya membuat naskah sederhana karena tidak ada dialog. Lalu naskah tadi saya visualkan dalam bentuk visual seperti ini. Saya gambar satu demi satu, lalu kemudian saya ekspor ke dalam PNG sequence dalam bentuk gambar-gambar satuan seperti ini. Itu kemudian saya gabung di dalam video editing dalam Blender. Lalu saya beri transisi, saya beri timing, lalu saya mainkan opacity dari framenya. Diberikan juga musik dan sound effect untuk mendramatisir suasana. Dalam proses produksi saya akan melakukan hal yang sama atau saya tinggal meneruskan proses dari animatic storyboard ini ke dalam film jadinya nanti. Jadi sangat menguntungkan bagi saya dan tim untuk bekerja lebih efektif karena hasilnya bisa diprediksi dan kesalahan-kesalahan bisa diantisipasi sebelum proses produksi. Kalau tidak, maka kita akan banyak melakukan kesalahan dalam proses produksi dan itu akan membuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan membuang dana. Setelah rangkaian-rangkaian gambar tadi saya beri transisi dan saya beri sound effect, lalu kemudian saya render dalam bentuk video yang saya bisa
lihat dan koreksi selama atau sebelum masa proses produksi.